Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Selamat tahun baru 2022. Dan di video pertama tahun lalu, gue mulai ngelanjutin S15 gue. Dan di video tahun ini, pertama kali tahun ini, gue mau mulai ngelanjutin 86 gue yang kalian tunggu-tunggu banget ini. Dan mesinnya akan datang hari ini, nanti akan kita test fit, akan kita coba masuk ke engine bay-nya. Gue penasaran juga bakal gimana di engine bay sini, karena mesinnya lumayan jarang dipakai untuk drifting. Mungkin di Indonesia ini pertama kali ya, tapi kalau di luar udah lumayan banyak. Tapi sebelumnya kita harus mindahin 86 ke posisi bengkel dulu. Sedangkan di bengkel ini banyak banget barang-barang, banyak banget tools yang berserakan di mana-mana karena di akhir tahun kemarin bener-bener produktif banget. Jadi sebelum kita mulai 86, kita mau bersih-bersih dulu di sini. Langsung aja mulai dari ngeluarin si Skyline yang gak ada mesinnya ini. Sedikit rekap tentang mobil ini, awal tahun 2021, gue udah mulai ngerjain mobil ini, mulai dari ngecat interiornya, yang tadinya glitter, jelek banget deh. Di pertengahan tahun, akhirnya Wisevap-nya datang, terus akhirnya berhasil kita install, walaupun ternyata lumayan susah pas ngerjain rack steer relocation-nya. Tapi untungnya dengan skills fabrikasi seadanya yang gue miliki ini, akhirnya semua parts terpasang sesuai spek yang diharuskan. Tapi sejak saat itu mobil ini belum gue sentuh lagi sampai sekarang. Berhubung Most Better Season 2 udah mau mulai, Garasi Drift Company V-Race Edition lagi ada potongan harga dari 195.000 jadi 150.000. Semua artikel dari mulai RX-7-nya Toretto, Supra-nya Brian O'Connor, Veilside-nya Han, dan Mona Lisa-nya Dipo. Promo ini berlaku sampai akhir Januari 2022. Bagi kalian yang tertarik, langsung aja cek Shopee atau Tokopedia. Linknya ada di deskripsi. Ya, akhirnya garasi udah rapih. Walaupun gak rapi-rapi banget, tapi yang penting 86-nya udah bisa masuk ke dalam lift sini. Ntar bakal kita naikin. Dan gue excited banget karena gue pengen cepet-cepet mesin datang. Ini mesinnya udah on the way. Terus pas udah datang nanti kita mau coba test fit. Test fitnya tuh di 86 gampang ya, karena dia si bagian bullhead depannya ini bisa dilepas. Jadi mesinnya bisa langsung masuk dari depan ke sini. Nah, cuma ada sedikit banyak barang yang harus kita lepas dulu di mesinnya supaya nanti kita bisa lihat di mana nanti posisi mesinnya. Penasaran kan? Kalian mesinnya apa? Ntar kita tunggu nih. Ntar lagi datang. Akhirnya mesinnya datang. Kita lihat di baknya. Ya Mas, sini Mas. Ya, akhirnya mesinnya datang juga nih. Thank you banget Mas Hendry Nitro udah bawain mesinnya ke sini. Ada 2, jadi kita bisa pilih. Dan mesinnya adalah K24. Jadi mobilnya nggak akan pakai 2 mesin ini karena dibawain untuk kita pilih yang mana yang lebih bagus. Tadinya mau ngambil 2, satu buat chaser juga. Chasernya bokap pengen ganti K24 juga, cuma kita trial dulu di 86. Kalau misalnya sukses, baru kita coba di mobil lain. Sekarang saatnya kita turunin aja mesin VTEC ini. Ini pertama kalinya kita bangun mesin Honda. Bismillah, semoga jadi ya. Jadi kenapa kita pilih mesin K24 Honda ini untuk GT86 kita? Selain mau bikin semua orang kesel karena semua mobil balap Nissan kita pakai mesin Toyota, tapi mobil Toyota kita pakai mesin Honda.
mesin K24 ini adalah mesin yang sangat berpotensial. Ya, mesin ini banyak banget advantage-nya. Yang pertama adalah mesin ini mungil banget, jadi muat di engine B manapun, apalagi engine B86 yang gede banget. Udah gitu beratnya cuma 186 kg, yaitu 70 kg lebih ringan dibanding RB26 dan 100 kg lebih ringan dibanding 2JZ. Ringan banget, walaupun nanti akan ada penambahan beban dari turbo dan intercooler dan lain-lain ya, perangkat turbo yang mungkin akan menjadi total beratnya mesin ini menjadi 200 kg, yaitu jauh lebih ringan dibanding RB26 dan 2JZ. Tadi juga semua partsnya udah gue lepasin yang nggak perlunya, karena mesin ini harus dijadiin longitudinal karena tadinya transverse ya, jadi kita harus miringin karena buat pakai RWD, dan itu adalah kelemahan mesin ini karena semua unit mesin ini lahir dalam konfigurasi front wheel drive. Maka dari itu kita harus menyiapkan sangat banyak parts custom untuk konversinya jadi rear wheel drive. Ya, saatnya kita test fit mesin ini ke mobilnya. Penasaran banget gue. Dan advantage selanjutnya adalah mesin ini harganya sangat terjangkau kalau dibandingkan dengan mesin 2JZ dan RB26. Harganya seper-6-nya 2JZ dan seper-10-nya RB26. Jauh banget kan? Dan gua rasa untuk kedepannya mesin ini harganya akan stabil karena populasinya sangat banyak. Ini adalah mesinnya Honda CR-V dan Odyssey dan Integra dan Honda lainnya yang pasti jumlahnya ada jutaan. Jadi gue nggak tahu angka pastinya ya, tapi pasti mesin ini karena supply-nya sangat banyak, harganya akan selalu stabil. Ya semoga aja. Sekarang kita tes fit mesin ini masuk ke dalam engine B. Penasaran banget gue. Akhirnya mesin ini masuk juga. Kita tes fit untuk pertama kalinya walaupun dengan parts yang seadanya. Dan ini baru ngelihat kayak gini aja semangat gue untuk ngerjain mobil ini makin bertambah. Ini tapi posisi mesinnya ini sangat tinggi ya. Kalau kalian lihat ini pasti nutup kap mesin nggak bisa karena dia pakai oil pan-nya FWD. Jadinya FWD kan nggak ada penghalang cross member di bawahnya ya. Jadinya dia tinggi banget. Nantinya akan turun sekitar mungkin hampir setengah jengkal ya. Dia bakal turun setengah jengkal bahkan lebih. Jadinya mesinnya akan pendek. Nah, dari kemarin tuh gue sebelum ada mesinnya belum bisa memutuskan untuk beli kitnya karena kitnya udah dijual untuk RWD atau kita bikin sendiri, karena kalau kalian lihat posisi si mesinnya ini miringnya ini cukup besar ya, nggak kayak RB tuh miringnya cuma 8 derajat, ini mungkin lebih ya, ini miring banget yang bikin posisi exhaustnya jadi sangat-sangat sempit untuk kita bikin exhaust equaleng buat turbonya. Tapi ternyata pas udah gue lihat secara langsung kayak gini, bukan masalah sih miringnya si engine-nya ini, karena masih akan sangat luas di sebelah sininya dan akan lebih mudah, akan lebih cepat kalau kita beli kitnya, kita pasang semuanya. Oil pan-nya, gearbox-nya dan lain-lain itu tinggal pasang sampai engine mounting-nya juga. Semoga bisa cepat sampai barangnya akan kita order langsung. Habis itu kita bisa langsung kerjain lainnya. Jadi nggak sabar pakai mobil ini. Udah ada mesinnya walaupun belum dipasang banget ya. Dan advantage ketiga dari mesin ini K-series itu bisa di-tune sampai 600 horsepower dengan turbo ya, bisa diturboin terus di-tune sedemikian rupa sampai power yang reliable, bukan power yang cepet jebol tapi power yang reliable. Kayak pembalap Pikes Peak namanya Robin Schultz, dia berhasil menangin Pikes Peak dengan mesin K20 yang diturboin 600 horsepower. Itu gokil banget karena Pikes Peak tuh elevationnya beda-beda,
udaranya beda-beda dan dia bisa tetap keep up mesinnya walaupun dengan tuning yang dengan pengalamannya si Robin Shoot itu yang udah gila banget, tetap aja mesinnya itu bisa sangat reliable di 5 speed. Ada juga salah satu builder favorit gue yaitu Mike Burrow dari Stanceworks. Dia lagi bangun Ferrari, bayangin Ferrari, mesinnya K24 dengan target 600 reliable horsepower dan juga buat time attack gokil. Jadi makin gak sabar nih pakai mobil ini, pakai K24. Tapi target gue sih nggak muluk-muluk ya. Gue cuma pengen ngincer sekitar 300 horsepower kurang deh, 200 gede horsepower ya. Itu menurut gue udah cukup banget untuk trek di Indonesia. Dan dengan biaya untuk maintenance dan biaya perbaikan kalau ada problem di mesinnya itu yang murah. Karena kalau misalnya mesinnya kenapa-napa, kita beli mesinnya lagi juga murah gitu. Ya, sekarang gue mau menentukan dulu kira-kira step-step selanjutnya apa lagi di mobil ini. Yang pastinya akan menarik karena alasan terakhir gue kenapa pakai mesin ini untuk di mobil GT86 karena gue sangat ketagihan dengan pusing-pusingnya ngebangun mobil dengan mesin yang gak familiar kayak waktu ngebangun RB26 itu gue sangat-sangat ketagihan dengan hal tersebut dan hopefully ini bakal jadi pelajaran yang banyak banget juga buat gue karena ini mesin yang harusnya jadi FWD tapi kita jadiin RWD, pastinya banyak banget problemnya di tengah jalan tapi itu yang menyenangkan menurut gue. Belum apa-apa, gue udah nemuin potensial problem yang gede banget menurut gue. Jadi, kalau misalnya kita pakai kitnya nih, kitnya dari K-Power untuk 86 dan BRZ dan FRS, habis itu pakai gearboxnya 370Z atau 350Z yang emang gue pakai CD009, udah ada kitnya semua nih. Cuma, kalau pakai semua kit ini, dengan harga 1.000 US dollar ditambah 2.000 US dollar, totalnya 3.000 US dollar itu sekitar hampir 50 juta. Itu jadi kayak begini, kurang lebih ya. Miringnya si mesinnya K24 ini masih terlalu miring untuk mesin yang kita turboin. Jadi di bagian turbonya sini akan terlalu sempit. Sebenarnya ini nggak masalah kalau mobilnya ini LHD atau setir kiri, sedangkan mobil gue setir kanan. Dan mungkin ini adalah 86 setir kanan pertama yang pakai mesin K24. Jadi bagian sebelah drivernya itu bakal sempit banget. Ada steering shaft, ada booster rem, ada master coping dan lain-lain. Itu yang bikin kit yang sebelah sini nih, itu nggak akan berfungsi banget di project gue ini. Dan gue menemukan suatu video yang keren yaitu review tentang mobil Altezza dengan mesin K24 yang ada di RDS. Gue baru tahu kalau mesinnya ini K24 di RDS. Udah berapa kali lihat, udah berapa kali nonton. Dan K24-nya kalau kalian lihat, dia mesinnya lurus. Jadi pasti dia nge-custom engine mounting dan oil pan dan lain-lainnya ini di-custom jadiin lurus. Kemungkinan dia pakai dry sump, tapi gue nggak akan sejauh itu, gue nggak akan pakai dry sump. Tapi bisa kita custom jadi lurus dan kalau dia nggak masalah, pasti nggak masalah juga di 86 project kita. Dan kelebihannya ada banyak, kita bisa bikin equal length buat header turbonya dan lain-lain. Pasti weight distribution kiri kanannya juga akan lebih baik kayak gini. So, ini adalah yang akan gue tempuh. Jalan yang akan gue tempuh yaitu custom semuanya, walaupun ini jauh lebih pusing, tapi jauh lebih murah dan juga lebih menyenangkan pastinya karena nge-build-nya bener-bener sesuai apa yang kita pengen, bukan sesuai template yang udah ada. Ya sekarang saatnya kita turunin aja mesinnya dari mobil karena ini kan cuma numpang di cross member doang. Karena mesinnya tadi belum sempat kita bersihin, jadi mau gue bersihin total karena banyak banget parts yang bakal kita copotin, banyak banget yang kita custom, jadi enakan kalau mesinnya udah bersih. Langsung aja. Dari tadi nungguin hujan mau ngeluarin mesin ini, nggak berhenti-berhenti sampai udah maghrib. Kenapa harus nungguin hujan? Karena kalau
engine crannya udah kita posisiin, itu nariknya susah karena licin banget engine crannya keluar. Jadi kayaknya besok aja nuruninnya sekaligus nyuci, sekaligus bongkar sama Mas Maman biar bener-bener bisa. Gue pengen pelajarin juga mesin ini nih kayak gimana karena banyak banget sensor-sensor yang gue nggak tahu ini fungsinya buat apa. Dan Mas Maman tuh udah berpuluh-puluh kali katanya bangun K-series. Jadi nanti di episode selanjutnya aja. Dan pastinya kalian akan sering ngelihat project ini di awal tahun. Semoga cepet jadi di Maret nanti. Dan gue pengen ngasih hukuman buat diri gue sendiri kalau Maret belum selesai. Cuma gue belum tahu hukumannya apa. Cari yang paling menarik, yang paling bikin gue semangat untuk nyelesain mobil ini. Kalian komen di bawah deh, apa kira-kira hukuman yang paling tepat untuk gue kalau mobil ini nggak selesai di bulan Maret. Ya, cukup menurut gue sampai di sini aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.